Alhamdulillah para pemirsa, para pendengar, murid dan santri dimanapun berada. Sesuai apa yang dijanjikan guru dari video tadi yang mengajarkan sekaligus menerangkan Punokawan. Untuk kelanjutan video ini lebih dijelaskan, dipahamkan. Semoga bermanfaat ya. Dari banyak hal pengetahuan dan ilmu guru yang diberikan dari alam sang yang wenang, sehingga guru berkewajiban memberilah tuntunan kepada semua manusia, khususnya dari pribumi Pancasila dan dari bangsa Jawa ya. Semoga sangat bermanfaat. Di sini ada judul Ping Poro Lan Sudo. Ini adalah sesuatu bahasa, ini sandi atau password. Guru tidak bisa mengajarkan lebih dalam karena apa? Ini dibutuhkan pemahaman, dibutuhkan spiritual yang sangat kuat dan dibutuhkan intelektual juga pemahaman yang sangat tinggi. Jadi tidak bisa dimasukkan guru lebih dalam ya, cukup dari sini aja. Untuk membuka, memberi gambaran dari makna yang disebut dari bahasa ini sandinya dunia, ini rahasianya sang yang wenang atau para dewa ya, Ping Poro Lan Sudo. Ini kelihatannya sederhana, itu ada sesuatu yang tersimpan gitu. Cara membentuk bumi, cara membuat manusia pertama, cara membuat makhluk ini. Makanya guru enggak berani terlalu masuk, enggak mampu, dan juga tidak boleh dibuka melalui ini. Yang penting ini sudah sangat baik ya. Agar kita khususnya generasi Pancasila ya, para murid, para santri, para pemirsa. Dunia ini luas, terdiri dari beberapa negara. Artinya begini, bila suatu negara itu ada sesuatu ilmu atau intelektual, sampai disebutlah dia menjadi nabi atau panutan. Sehingga suatu negara itu selalu menyampaikan ke seluruh penjuru dunia, dia berharap agar nilai suatu bangsa itu mempunyai nilai tertinggi di hadapan negara-negara lain, bangsa-bangsa yang lain. Jadi ini harus dipahami ya para murid. Jadi suatu negara itu kalau punya sesuatu itu dipromosikan seakan-akan dia yang ingin menguasai dunia, dan dari keturunan dia itu mewakili simbol dari Tuhan. Ada yang dari timur, ada yang dari barat. Nah ini kembali lagi yang unik ya dari bangsa kita. Justru kita ini yang dari keturunan dari bangsa sang yang wenang, sang maha itu. Kita malah terkungkung, tertipu oleh cerita-cerita yang fiktif itu. Semoga diberi gambaran ini sangatlah bermanfaat. Kita akan sadar diri. Sebagai manusia kita bersyukur. Sebagai generasi kita bangga dengan para moyang kita, sehingga kita tidak terobsesi dari agama yang dari barat, dari agama yang dari timur. Coba ini ada sistem ya untuk dipahami, ini sangat luar biasa ini ya. Satu contoh, guru memberi gambaran ini, ibaratnya ini Anda, makanya disebut aku. Di dalam jiwa manusia, di kanan dan kiri, di atas dan di bawah, itu ada siklus yang berputar gini loh. Seperti searah arum jam. Seperti jarum jam, putar terus. Dari kaset yang lain ada yang disebut saudaramu kakang bawah adi hari-hari. Ada jajil iblis yang menunggu setiap saat kita lena. Makanya dari apa yang diajarkan guru sangatlah manfaat. Untuk menerangkan inilah yang disebut aku. Kalau dipahamkan dengan bahasa Ping Poro Lan Sudo, bahasanya coba ya. Bahasa ini sangat mudah diucapkan bagi bangsa keturunan Jawa, tapi tidak ada yang tahu makna yang tersirat itu. Ping Poro Lan Sudo, bila diterangkan ini adalah bentuk matematika atau metrik. Para pemirsa ngerti tidak yang disebut metrik? Metrik adalah sistem otomatis yang berada di jagat raya mengenai sifat, mengenai keadaan, mengenai bentuk, mengenai makhluk apapun yang ada, itu ada metriknya. Metrik itu tidak akan pernah bisa salah.
Satu contoh, rumput aja kapan kering, kalau diobati kapan kering, kalau kurang air berapa debitnya, keringnya kapan, itu sudah terstruktur mahakarya. Manusia tidak akan pernah mampu memahami metrik dunia itu. Tapi guru melalui video ini memberi kesadaran yang sangat pokok untuk pribadi, metrik yang ada di dalam pribadi kita. Makanya ini ada sandi wetan. Ini tidak bisa dirubah ya dengan bahasa Indonesia atau bahasa Arab atau bahasa Inggris atau bahasa mana, tidak bisa. Sama dengan ping, poro, lan, sudo, tidak bisa dirubah itu ya. Terus wetan, kidul, kulon, lor, ini tidak bisa dirubah, itu password untuk menerangkan sesuatu proses terjadinya makhluk, terjadinya manusia, terjadinya bumi. Tidak bisa, karena ini password ya. Cuman guru memberi pemahaman, tatkala Anda, kita, aku secara pribadi, di sini ada yang disebut perkalian, dikalikan. Di sini ada pembagian, dibagi. Di sini ada penambahan, di sini ada pengurangan. Dan sistem ini sudah mengena di dalam setiap kehidupan per individu manusia dan per individu makhluk. Semua produk, semua bentuk wujud tersiklus, tersistem dengan metrik ini. Nah, ini. Nah, dengan memahami ini, guru memberi keterangan yang sangat mudah. Anggap ini aku, Anda secara pribadi mengharapkan sesuatu hal yang lebih dari sistem atau dari alam. Maka guru menyarankan sejak dulu sebenarnya para leluhur nenek moyang itu memberi sesuatu cara tapi tidak diterangkan, sehingga kadang kita terlena, kita terhasut oleh musyrik dan syirik, sehingga kita menjadi makhluk itu yang rugi, jadi makhluk yang bodoh, yang miskin, yang susah. Ya karena kita salah sendiri juga. Lah kesalahan ini juga ya gara-gara orang-orang yang diyakini masyarakat kau kira guru, kau kira pembimbing, kau kira itu membawa wahyu dari Tuhan. Itu salah kaprah semua, maka ini diluruskan oleh guru ya. Sama seperti ini. Dikalikan ya, dibagi, ditambah, dikurangi. Ini mengena setiap kehidupan manusia dan apapun yang dilakukan di siklus namanya karma ini. Satu contoh guru memberi keterangan di sini, sediakan bahan. Anggap aja Anda di sini aku. Bahan itu unsur yang tidak boleh sama kan ini. Ada dikalikan ya, dibagi, ditambah. Ini mewakili 4 unsur. Unsur tanah, unsur air, unsur api, dan unsur angin. Tatkala manusia mengharap dan menginginkan sesuatu hal yang lebih, kalau bahannya ini sudah disiapkan ya. Satu contoh, unsur tanah untuk ritual atau untuk sedekah atau untuk sesaji. Unsur tanah itu diwakili satu contoh nasi atau daging, pisang, unsur-unsur polo pendem. Itu mewakili unsur tanah ya. Ini nanti banyak. Cuman diberi contoh guru nasi, daging, pisang. Nanti ada buah-buahan yang lain, polo pendem ya. Unsur air ini ada 2 yang paling pokok. 1 air putih, 2 wedang kopi. Air putih ini bisa diambil dari air-air tempat keramat yang sudah disabda oleh nenek moyang kita ya. Yang penting kalau ritual atau sesaji, cari air yang bersih ya. Bisa air aqua, bisa air apapun yang mineralnya banyak ya. Baru wedang kopi. Dan sekali pesan kalau membuat wedang kopi untuk sesaji, tutupnya tolong dibuka, tidak boleh ditutup. Lebih terhormat itu kalau dikasih lepek ya. Unsur api diwakili rokok sama korek. Nah, makanya kadang leluhur kita memberi sesuatu gambaran. Karena itu mewakili ini. Nanti diajarkan guru ya. Rokok sama korek. Ini korek jres itu bisa. Kalau memberi rokok itu bisa 1 biji bisa, 1 batang bisa. Kalau memberi 1 bungkus itu harus dibuka loh ya, tidak boleh ditutup. Dan unsur api diwakili oleh juga lilin. Nanti ada namanya itu segaran. Segaran itu ya terbentuk atau dibuat dari minyak. Paham? Tatkala kalau 4 unsur ini sudah dipenuhi bagi manusia untuk membuat sesaji, unsur ini anggap ini sebagai bahan yang harus disediakan. Kita, Anda mengharapkan suatu bentuk tujuan, bentuk cita-cita. Ini bahannya. Makanya harus ada.
tatkala bahannya ada, ini dibutuhkan mantra ya, bukan doa. Beda, doa dan mantra beda ya. Mantra itu suatu bahasa atau kalimat itu yang ada hubungannya atau yang bisa connect dengan yang dimaksud. Nah, jadi mantra itu suatu bahasa atau kalimat yang berhubungan dengan yang dimaksud atau dewanya. Nah, mantra beda dengan doa-doa. Nah, tatkala Anda sudah memahami bahwa mantra itu sangat penting dan pokok, bisa dikatakan itu sebagai password atau keywordnya, itulah nanti setelah ada bahan, kita dibutuhkan connect dengan tukangnya atau kontraktornya. Nah, yang dimaksud kontraktor ini tukangnya, bahannya. Bila bahannya sudah ada, kontraktornya sudah ada, disinilah terbentuk nanti cita-cita Anda. Artinya kalau sudah dipahamkan begini, sesuatu sesaji ini suatu kebutuhan pokok. Tidak ada hubungannya kafir, musyrik, dan syirik. Mengapa guru kok ada kalimat itu? Sebenarnya itu adalah kalimat fitnah yang sangat buruk dalam peradaban kehidupan, terutama di bumi Pancasila. Semoga dengan menyadari ini para pendengar, para pemirsa, untuk melakukan apapun sekarang Anda sudah mulai bisa, ya, sudah bisa memilih, oh ini jenis ini. Di antara sesaji-sesaji ini atau bahan, makanya minimal itu yang tidak boleh ditinggal. Satu contoh, simbol tanah dan simbol air, makanya minimal doa itu ada nasi, dikasih ikan, tahu tempe, air putih, ini minimal. Karena ini harus butuh bahan, ya. Bila tidak ada nasi, dicarilah sesuatu bentuk makanan itu yang asalnya dari padi atau dari beras atau dari tepung. Nah, dengan sedikit pemahaman, pandai-pandailah kalian para pemirsa yang membuat doa mengharapkan sesuatu. Tatkala ini sudah kalian siapkan 4 unsur, mantranya kalian sudah tepat. Nah, ini nanti kebutuhan kalian, kebutuhan Anda itu akan sudah diatur oleh sistem namanya metrik. Ini sing disebut sedulurmu papat itu loh. Makanya sedulur manusia yang 4 ini, dia sangat mengatur untuk keperluan dan kebutuhan kita. Kita tinggal melakukan siapkan tempatnya, kita memakai bahasa yang connect dan yang tepat. Sudah, pasrahkan kepada yang ngatur ini, namanya tukang. Guru memastikan kehidupanmu sudah dipastikan akan terjamin dengan sistemnya. Dan tidak akan pernah manusia kalian akan mengalami kekurangan makan atau mengalami sesuatu hal yang buruk. Karena apa? Ini sudah sistemnya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kekurangan manusia kemarin-kemarin tidak mengerti bahan apa yang disiapkan. Lantas tinggal untuk mantra atau connect. Maka di dalam pendidikan guru itulah yang disebut namanya bersahadat itu. Disahkan dengan zat, makanya disebut sahdat. Agar sah dengan zat itu dinikahkan, bahasanya dikawinkan. Dikawinkan dengan zat itulah yang disebut bersahadat ilmu. Nah, makanya guru dikasih di video yang lain menerangkan syahadatnya hampir sama tapi tidak sama kan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, tatkala sudah disyahadatkan dengan tepat, nanti diajarin doa untuk connect dengan tukang ini atau kontraktor. Nah, sehingga kalau ngerti ya sudah tinggal taruh alat-alatnya, pasrahkan kepada dia. Sudah nanti dipenuhi semua. Cuma kalau yang dimaksud dipenuhi itu sesuai kebutuhan. Kalau kebutuhan manusia ini dilihat dari keadaan, ya. Kalau ingin besar, ingin mendapatkan banyak, sesuai bahannya pun harus perbanyak. Kalau nasi bisa dikasih 2 piring, dagingnya dikasih berapa iris, pisangnya ditambah berapa cengkeh. Nah, air putihnya ditambah, nanti di sini dupanya ditambah, sekarnya ditambah, kemenyannya ditambah. Nah, tatkala ini semakin banyak dan sering dilakukan manusia, disinilah nanti siklus ini ping poro lan sudo ini nanti memberi sama dengan di tengah dilebihkan ini.
Begitu hebatnya para leluhur kita, para moyang kita, memberikan, menerangkan sesuatu yang sangat istimewa untuk menghadapi, untuk menerima kehidupan di dunia yang nyata. Makanya dari sampai itu nanti setelah meninggal pun dari dunia, tetap kita akan dihantar sampai kepada kembali lagi ketemu nenek moyang kita yang disebut Swarga Luko itu. Semoga ini menjadikan hal yang sangat untuk penting diketahui dan sekaligus dijalankan agar siapapun yang bisa melihat dan mendengar dan mendapatkan bimbingan dari guru ini, hidupmu akan dimuliakan di dunia sampai akhirat. Keluargamu akan terjaga dari hal-hal yang sangat menyakitkan, hal-hal yang akan menjadikan kerugian. Semoga ilmuku bermanfaat di dunia wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin.